tuduhan sebuah aliran atau gereja adalah sesat, secara khusus untuk agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia juga, menurut saya tidak tepat. Karena agama-agama itu dilindungi oleh undang-undang. Indonesia menempatkan agama pada tempat terhormat. Agama yang berbeda dan beragam itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum di negeri ini. Jadi semua agama, gereja, kepercayaan diakui keberadaannya di Indonesia ini dan perlu bergaul dengan semangat persaudaraan. Karena itu menurut saya tuduhan sesat terhadap gereja Katolik yang disampaikan apologet yang mengaku dari aliran Protestan, yang saya pernah lihat itu adalah Budi Asali, tentu saja membuat masyarakat Indonesia terlukai. Mengapa terlukai? Karena Katolik adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan umat Katolik ikut terlibat dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan juga dalam pembangunan bangsa. Itulah sebabnya umat Katolik itu memiliki banyak pahlawan yang namanya terekam, dan demikian juga memiliki banyak orang yang duduk di dalam pemerintahan yang sangat berjasa bagi pembangunan bangsa. Jadi itu sebabnya tuduhan bahwa gereja Katolik itu sesat itu melukai masyarakat Indonesia, karena kita adalah satu bangsa. Karena itu hal itu tentu saja tidak heran menimbulkan perlawanan. Katolik adalah agama yang diakui di Indonesia, dan Katolik memiliki dirjen bebas Kristen. Artinya Katolik berdasarkan keberadaannya di Indonesia itu dilindungi undang-undang. Bahkan hampir semua yang agama-agama yang dipeluk, bahkan yang disebut oleh aliran tertentu sesat, itu pun ditempatkan di Indonesia. Karena kebebasan beragama itu adalah kebebasan setiap individu atau orang untuk memilih agamanya masing-masing. Dan tidak bisa agama itu dikriminalisasikan. Jadi ya tidak perlu kita khawatir dengan keberagaman atau keberbedaan. Apalagi kalau umat beragama itu, kelompok beragama itu memang memiliki perbedaan yang baik. Jadi wajar saja jika tuduhan sesat pada Katolik yang dikumandangkan seorang oknum yang menyebut apolog Kristen itu menimbulkan perlawanan dan kemudian menimbulkan tuduhan balik. Dan kemudian juga kembali memberikan label sesat pada aliran Protestan sebagai bidat Katolik. Di sini kita melihat bahwa konflik masa lampau antara Protestan dan Katolik muncul kembali. Walaupun sebenarnya itu tak perlu diwarisi generasi saat ini. Apalagi Indonesia menempatkan Katolik dan Protestan sama di hadapan hukum. Secara khusus dalam pengakuan sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya Katolik dan Protestan bersama-sama bergaul membangun negeri ini dan juga saling belajar. Bukannya kemudian mengumandang kembali luka-luka masa lampau. Menurut saya kedatangan Paus Fransiskus yang membawa berita perdamaian dan sangat memesona dengan kesederhanaannya serta menuai pujian yang begitu luas itu perlu menjadi teladan bukan hanya bagi umat Katolik tapi juga umat Protestan. Semua kita umat beragama perlu menjadikan itu sebagai teladan, karena kita semua mencintai perdamaian dan tidak bisa bangsa ini utuh tanpa perdamaian. Karena itu umat Katolik perlu terus mengumandangkan warta damai itu, sehingga ya, warta damai itu yang dibawa oleh Paus Fransiskus lestari di Indonesia. Demikian juga pada sisi lain apologet yang menyebut apologet Protestan, walaupun saya tidak terlalu suka dengan istilah apologet Protestan, karena ya untuk apa agama itu dibela gitu. Yang bela agama itu ya kan Tuhan sendiri, yang menghakimi agama itu kan Tuhan sendiri. Kita boleh-boleh saja dalam konteks menyampaikan mengapa saya beriman, mengapa saya percaya. Tidak perlu membuat klaim saya ini benar, objektif. Bagaimana bisa objektif? Itu kan pengalaman subjektif. Nah itu mesti belajar mengenai sainsnya. Kadang-kadang banyak teolog-teolog ini tidak belajar penelitian sains, belajar hanya penelitian teologi, filosofis, yang metafisik itu. Dan kemudian tidak mau belajar yang lain. Dan dianggap sudah mengetahui seluruh kebenaran hanya dengan bidang kajian itu.
Sekarang sudah tidak lagi, sudah kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan secara luas. Demikian juga ya tidak boleh lagi kelompok-kelompok itu secara arogan merasa diri paling benar, ya, merasa memiliki kebenaran, memiliki kunci pintu keselamatan. Saya juga bingung bagaimana klaim-klaim keselamatan itu dipegang oleh tokoh-tokoh agama oknum tertentu. Keselamatan itu kan yang namanya bertemu dengan Tuhan, ya surga milik Tuhan ya di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia, bukan di tangan pewarta. Apalagi para pemerintah itu sendiri juga tidak punya pengetahuan yang absolut, tidak memiliki pengetahuan segalanya. Mengapa mereka mengklaim seakan-akan mereka punya kuasa seperti itu dan menjadi orang yang berbeda daripada sesama yang lain? Harusnya tidak. Harusnya kita tetap bergaul bersama. Kalau kita punya iman, harusnya kita juga menunjukkan iman kita dalam kebersamaan, artinya dalam ya kasih terhadap sesama, karena kita ingin semua orang juga tentunya berkenan kepada Tuhan, bukannya menempatkan diri sebagai hakim, padahal kita sendiri masih dalam perjalanan. Tidak ada di antara kita yang sudah sampai tiba, karena itu kita masih di dunia, karena itu kita mesti dalam perjalanan, mesti bergandengan tangan untuk belajar bersama. Menurut saya Indonesia yang tersohor dengan toleransinya ini jangan dikotori oleh diskusi agama yang saling memberikan label sesat pada yang lain. Perjumpaan agama-agama di Indonesia itu tidak saling mengalahkan. Perjumpaan agama di Indonesia atau masuknya agama ke Indonesia itu secara damai. Jadi karena itu kita bisa saling belajar dengan yang lain. Agama-agama itu boleh berjumpa dengan yang lain, saling belajar. Bukan saja membuat kita makin mengenal agama lain, tetapi juga membuat kita lebih memahami isi iman kita sendiri, agama kita itu secara lebih baik. Karena konteksnya kita memahami lebih baik, begitu. Informasi kita lebih baik, ya sudah pasti kualitas pemahaman kita menjadi lebih baik. Jadi kita berharap ya supaya agama-agama di Indonesia ya semakin hari semakin dewasa, apalagi Pancasila memang menjadi naungan bagi agama-agama itu bisa hidup rukun, damai, dan memberikan kontribusi positifnya bagi pembangunan bangsa. Selamat menjalani hidup bersama perjuangan di negeri ini untuk bisa membangun Indonesia yang lebih baik.